setiap titik yang kami sengatkan, rasa sakitnya tidak akan pernah sama. Karena sesuai dengan apa yang menjadi kendala dalam postur kaki yang dimaksud tadi. Maka harapan kami, kalau ada rasa sakit, saya masih bersyukur, berarti organ ini masih akan menuju berkembang dengan baik. Kalau sudah tidak terasa, berarti sudah kedaluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang ini di hari Jumat jam 2 di lokasi hutan Merak-Urak, tepatnya desa Dusun Kedung Sari, Desa Tuwirwetan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Di hutan ini, di gubuk saya melakukan kegiatan terapi pengobatan sengat lebah, yang mana terapi pengobatan sengat lebah ini saya lakukan sudah 2 tahun yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Yang mana sore ini kebetulan ada tamu hadir, beliau adalah namanya Pak Nur Sam. Beliau dari Desa Mboto, kebetulan punya keluhan yaitu di posisi kaki. Beliau mengalami rasa nyeri, ada gejala sedikit asam urat, dan faktor usia 40 ke atas dipastikan kita punya gejala diabetes dan lain-lain. Maka dalam siang ini kami bismillah untuk memberi pengobatan terapi sengat lebah yang tujuan pokok pertama. Sengat lebah itu menghasilkan bifenum, racun lebah yang mana menjadi obat. Ketika lebah nanti saya ambil, saya tusukkan kepada bagian kaki tersebut. Yang pertama dipastikan, Mbak, bismillah, sesuai dengan ayatnya Al-Quran diterangkan kepada kita bahwa lebah itu diperintahkan untuk terbang ke bunga-bunga yang ada di wilayah hutan, perkebunan dan pertanian. Ambillah sari-sari bunga itu, diproses ke perut lebah yang mana dari berbagai macam bunga diambil nektar, dipolen, masuklah ke perut lebah menjadi madu. Sekilas informasi saya sampaikan bahwa hasil daripada kegiatan penerbangan itu adalah polinasi tanaman, madu, propolis, royal jelly. Yang tidak kalah penting itu bifenum, racun lebah. Maka saya akan praktekkan bahwa kegiatan ini akan saya mulai dengan Bapak Nur Sam ini, yang mana sebelum saya lakukan perlu saya terangkan 1-2 patah kata yang mana ketika siapapun dimanapun tersengat lebah, karena tersengat dan disengat karena lebah itu merasa terganggu dan lain-lain, rasa dipastikan sakit. Tapi dengan metode terapi ini sesuai pakem Jawa, ada etika nun sewu, permisi, ada doa, dan ada kode mana titik saraf yang disengat kurang, Pak, sakitnya. Menjadi dari 100% Pak, insya Allah kurang dari menjadi 40%. Karena saya juga pakai media, ada daun di situ, dan kita doa bismillah, mudah-mudahan Tuhan yakin, aku yakin, karena madu itu ditakdirkan, diwahyukan menjadi obat juga sengatnya. Sekilas informasi keterangan kami, maka mari kita lakukan bersama-sama sehingga akan difahami bagaimana SOP-nya untuk kegiatan sengat lebah ini. Monggo, adikku sini sudah saya catat namanya, nama Bapak Nur Sam, alamat Boto, jenis penyakit yang diderita, nyeri, nanti kita lakukan bersama-sama. Dan sebelumnya ini sudah banyak pasien, adik-adik, sudah 2 tahun ini sudah banyak pasien yang saya tangani, berbagai macam penyakit yang kita obati di sini. Banyak ini dari wilayah Bojonegoro, dari wilayah Mboto juga ini, Pak, kebetulan dari Mboto, Pak. Ini Pak Kertowijoyo dari Mboto kena lenu rematik. Iya, termasuk Bu Winarti juga dari Mboto, Pak. Mari kita mulai, bismillah. Kita tangkap dulu, Dek, kita ambil lebah. Aslam ini dengan saya itu. Oh iya, kebetulan. Bismillah. Nah, ini adik-adik ke sini bisa tak ambilkan lebah. Nah, inilah caranya, kita jinakkan dulu si lebah. Nah, ini baru kita tangkap satu lebah. Nah, ini sudah kita tangkap, kita bawa ke sana.
satu hilang. Nah, kami pakai media. Ini daun khusus. Ini media saya. Namanya daun kenongo Cina, Pak. Cara mendapatkan pun dengan cara yang khusus. Ini dengan doa yang khusus, maka yang kita awali dengan cara gini, Pak. Nah, Bapak kakinya langsung lurus. Ini bagian yang sakit, darurat sudah saya pegang. Langkah pertama kita taruh daun, baru berdoa. Setelah itu kita tangani dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai kita sengatkan pada titik saraf kaki. Nah, ini setelah menyengat, ini rasa sakit, bismillah, insya Allah cuma 2 detik, Pak. Ketika nanti daun ini sudah saya angkat, berangsur-angsur sakitnya sembuh, karena untuk meredam rasa sakit saja. Nah, ini termasuk bifenum racun lebah tertinggal. Maka setelah itu lebah setelah menyengat, Pak, dalam waktu hitungan detik atau menit akan mati. Ini memang sudah diwahyukan memang untuk pengobatan, tapi ada bahasa bijak, mati 1 lahir 1000, karena per hari si ratu lebah bisa bertelur antara 200 sampai 500 per hari, sehingga tetap manfaatnya tetap bersambung. Mungkin sekelas info seperti itu. Ini saya ambil daunnya, ini akan berangsur-angsur rasa sakitnya akan hilang. Nah, ini akan berproses sesuai dengan proses pengobatan terapi tadi. Dikondisikan bismillah dengan yakin 1 minggu dilakukan 2 kali. 2 kali kegiatan sengat lebah. 1 kali kegiatan minimal 1 sampai 7, Pak. Tergantung kebutuhan Bapak. Kiranya kita sengat 1, rasa sakitnya hilang, kurang lagi ini maksimal 7. Tapi untuk awal, karena Bapak masih awal, ini tergantung nyaman, rasa nyamannya minta lagi berapa, 1 atau 2 atau 4, itu saya ngikuti, tapi maksimal terakhir 7. Nanti kalau sudah 3 kali pertemuan bisa mengangkat sampai 9 sengat. Mungkin itu sekilas informasi. Ada pertanyaan terkait ini, Bapak monggo bisa bertanya, Pak. Ini ya? Iya. Ini kan nggak seberapa sakit, nggak seperti yang lain. Iya. Ini nggak seberapa. Tidak seberapa sakit. Iya. Iya, yang ini. Nggak terasa sakit. Iya, iya. Kenapa kok nggak terasa sakit? Gini, Pak. Sama dengan organ kita ini sama dengan mesin, Pak. Yang trouble, yang bermasalah yang mana? Ketika yang paling sakit ini tadi memang sudah ada sedikit penyumbatan, darah kurang lancar untuk jalan, ada urat saraf yang kira-kira mendekati agak kurang bisa fungsi, maka dengan dibuka dengan sengat lebah itu rasa sakitnya tinggi sehingga ada pembukaan. Tapi rasa sakitnya itu sama, maksudnya sebelum disengat itu rasa sakitnya itu sama. Iya. Antara sini dan sini, sini dan sini itu sama. Tapi sama. Ini nggak sakit, ini sakit. Ya memang beda. Semua organ tidak akan sama. Semua organ titik saraf itu tidak akan sama. Rasanya tidak akan sama. Tingkat sakitnya tidak akan sama. Itu dipastikan, Pak. Tapi berprosesnya menuju sembuh itu sesuai dengan kendala yang dialami si pasien tadi. Ya, mungkin ya. Sengatannya kurang pas pada. Enggak. Dari tingkat peredaman kami, saya sudah bilang dari 100% sakit. Ini saya cuma bisa meredam dengan media. Nah, media ini kalau saya tahan agak lama ya memang tadi kan cuman makanya nanti saya sampaikan kepada si pasien maksimal 7. Kalau si pasien kadang ada yang membayangkan, Pak, disengat lebah banyak ketakutan, sakit gigi, sakit apa. Ternyata saya terangkan bedanya cuma 2, tersengat dengan disengatkan. Tersengat sakit dan bengkak. Kalau disengatkan tadi ada etika, Pak, ada media, ada doa. Saya tadi bilang dari 100 menurun 50% bahwa sehingga banyak yang kurang, Pak, kurang tambah. Padahal awalnya dibayangkan 1 saja sudah istilahnya sudah kapok. Tapi itulah pembuktian bahwa disengatkan berarti kita obati. Ada kodenya permisi nun sewu, etika Jawa, dan ada doa. Itulah yang dirasakan oleh para pasien rata-rata
minta lagi, tapi saya batasi karena berhubungan dengan dosis, Pak. Sehingga nanti saya tambah 2 lagi. Jadi yang di kendak ini, Pak. Ini kan 1, ini sama ini. Besok kesini lagi saya tambah jumlahnya lagi. Jadi di sini, Pak. Iya, saya ambilkan dulu. Sambil 1 dulu, berarti saya harus ambil 2 karena kurang 2. Udah, kita dapat kebutuhan kita langsung menuju kepada pasien yang kita tuju. Tapi sekali lagi, setiap titik yang kami sengatkan, rasa sakitnya tidak akan pernah sama. Karena sesuai dengan apa yang menjadi kendala dalam postur kaki yang dimaksud tadi. Maka harapan kami, kalau ada rasa sakit, saya masih bersyukur, berarti organ ini masih akan menuju berkembang dengan baik. Kalau sudah tidak terasa, berarti sudah kedaluarsa, stroke. Jadi ini sudah baik, Pak, bisa untuk menuju ke kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau, Pak, yang lebahnya nggak mau. Ganti lebah, Pak. Nah, ini mau. Ya, diam. Santai. Tahan napas, Pak. Tahan napas. Ini tadi memang ini pusatnya. Pengobatan. Iya, Pak, tahan napas, doa. Tawon. Saya lepas ini akan sakit. Sudah, Jul, loh, ini sudah. Ya, ini memang pusat yang diderita. Inilah pusat yang saya maksud tadi. Saya sudah bilang, setiap titik tidak pernah rasa sama. Ini agak panjang karena ini termasuk pusat kaki. Ambil, Pak, ya. Diam. Nah, sudah. Nah, ini bukan sulapan, tapi kan fakta yang saya sampaikan benar. Tapi ditanya, pasien nanya ke saya, Pak, ini kok gak sakit? Ini kok sakit? Saya bilang, saya ambil dari postur yang kendalanya ringan menuju kepada pusat yang diderita. Kalau sudah pusat, ini yang sudah bermasalah, saya buka dengan sengat ini, pastilah ada hentakan, Pak. Biar padahal secara keterangan kami kecil, Pak. Kecil sekali. Bifenum hanya berapa mili, isinya cairannya hanya berapa miligram. Tapi inilah mujizat Tuhan bahwa si lebah diberi kekuatan, diberi mujizat untuk penyembuhan segala macam penyakit. Karena ada pertanyaan, ya nun sewu, ada bahasa bil goibinya itu otomatis sambung rasanya, tak tunjukin kepada si pasien. Yaitulah sebuah proses. Tapi kalau misalkan ini Pak Idris, tidak rasanya kok gak krosos kabeh, tidak terasa, berarti ini mengada-ngada. Tapi saya sudah bilang, dipastikan dalam semua titik tidak sama. Karena Bapak tadi punya kendala ini tidak terasa, Pak, ini belum. Saya punya kendala begini. Tadi pusat, ibarat fondasi, ini mengarah kepada aliran darah. Tapi setelah itu hanya 2 detik, Pak, sudah selesai. Kita tambah yang keempat. Ya, diam dulu ya, nunggu yang kedua ya. Ya sudah. Sekarang pasiennya kedua, ibu ini, ibu masuk di mana? Yang ibu di Nah ini sambil menunggu Bapak yang masih pemula, karena Bapak ini sudah saya sengat 1 titik, 2, ketika sudah maksimal pada sasaran saraf, saya suruh nunggu dengan baik untuk menikmati rasa sakit. Nanti setelah selesai baru sengatan keempat, untuk menghormati, menjaga istilahnya waktu ini saya lanjutkan kepada Ibu Kartini ini. Saya terangkan bahwa Ibu Kartini 3 bulan yang lalu menderita stroke, penyumbatan darah pada pusat saraf di sini. Waktu itu sama sekali sudah drop,
sudah saya masukkan ke medis, yaitu ke dokter spesialis. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, sesuai hasil scan dan lab dan lain-lain pada kedokteran dinyatakan penyumbatan darah ada perbaikan sesuai SOP kedokteran, datang dan baik. Lanjut pulang ke rumah, kita panggilkan pijat yang ahli terapi, juga 30% sampai 70% membaik. Dengan untuk finish terakhirnya kami lakukan sengat lebah. Tiap hari 3, 4, 5 sampai 12. Nah, karena sudah 3 bulan sampai hari ini sudah 80% sudah bisa jalan dengan baik, aktivitas dengan baik, mandi sendiri, masak, bahkan belajar mencuci. Maka ini sudah sebuah kebutuhan. Ini akan kami lakukan terapi rutin. Ini sekali lagi saya ambil lebah dulu untuk melakukan kegiatan tersebut. Ini saya juga tersengat karena pengambilan tidak apa-apa, memang ini ya sudah risiko. Ini sudah tampilkan. Bismillah menuju ke Ibu Kartini. Mana Bu yang menjadi kebutuhan? Nah, dilihat ini. Ini karena Ibu Kartini sudah menjadi kebutuhan, saya perlu sampaikan ke Bapak yang masih pemula. Setiap disengat, untuk menahan rasa sakit, tahan nafas dan doa. Apapun agamanya, apapun yang diucapkan doa itu sebagai tahan nafas, meminta sembuh pada Tuhan, saya juga berdoa. Sehingga rasa sakit yang derita itu tadi masuk dalam posisi doa. Ini saya awali, dilihat ini sudah kebutuhan. Bismillah. Nah, ini sudah biasa, Ibu Kartini cuma doa nafas. Ini dilihat ini tertinggal. Nah, ini sudah, ini lebah akan mati. Cukup detik. Ini sudah kebutuhan. Saya juga disengat Pak barusan Pak. Yang ambil pun tersengat. Itu sudah risiko. Jadi seperti Bapak ini tinggal kurang satu, yang posisi kanan juga rasanya pun tingkat juga sama. Tapi ketika saya masukkan, mohon bisa instruksi saya untuk tahan napas, doa. Itu Pak ya, saya ambilkan. Jadi tahan napas Pak ya, sek. Bismillahirrahmanirrahim. Karena belum terbiasa, kalau Ibu sudah terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah. Ini biar ada. Tahan napas, pegang tangan saya, pegang tangan saya. Nah, tahan napas gitu. Hanya 2 detik saja. Dah selesai. Ini memang pemula. Jadi memang pemula ada yang begitu, ada sama sekali karena ini sudah lama penyakitnya dan pernah juga diobatin kemana-mana ya. Ini saya sampaikan kepada para pemirsa, para teman-teman, saya informasikan ini memang kakinya ini sudah sangat lama menderita sakit, maka pengobatan tingkatannya saya tingkatkan daripada Bu Kartini tadi karena awal. Tapi setelah saya pegang gini, saya jamin 1-3 detik, Bismillah saya angkat, hilang. Hampir 2 tahun. Nah, ini diterangkan oleh si pasien, penyakit ini hampir 2 tahun. Ini saya obati dengan terapi lebah baru pertama ini, sehingga faktanya sekecil ini yang dilihat oleh adik-adik, oleh teman-teman, sekecil ini rasanya luar biasa, padahal ini hanya berapa mili. Nah, ini saya ambil, bismillah. Sudah masuk ini, sudah obatnya sudah masuk. Nah, udah. Mudah-mudahan dari 4 sengatan yang saya berikan kepada Bapak yang menderita sakit kaki 2 kiri dan kanan ini, obat yang saya berikan dari kegiatan terapi sengat lebah, pertama manfaat ya Pak ya. Kedua, Bapak akan kembali sehat. Tapi saya kembalikan, terapi itu tidak bisa serta-merta instan, harus 1 minggu 2 kali Pak. Saya batasi sampai 7 mungkin Pak, nanti Bapak yang merasakan, Tuhan yang memberi
kejodohan atau punya obat lebah dan saya sebagai perantara, fa insyaallah yakin bismillah Bapak ini akan kembali sehat, semangat, sehingga harapannya badannya kembali sehat Pak ya. Ini yang paling terakhir Pak, daun ini nanti di rumah dihancurkan, nanti saya kasih tambahan yang dicampur, nanti diusapkan di kaki. Ini saya serahkan. Terima kasih. Ini sebagai informasi kepada para pemirsa maupun kepada teman-teman di mana berada, dan kepada seluruh siapapun yang menderita sakit dan sakit apapun. Kalau kiranya bisa hadir ke sini, kami hanya selaku seorang Tarsan yang tinggal di hutan, sebisanya kami untuk memberikan sebuah ilmu atau pemaparan dan sekaligus praktek pengobatan, yaitu terapi sengat lebah. Kami lakukan kegiatan ini sudah mulai tahun 2014 di wilayah Jawa Timur, di Malang, di Surabaya, di Sidoarjo, dan Jombang selama 1 tahun. Dan sekarang sudah 2 tahun, diawali tahun kemarin sampai tahun 2022 ini. Pada hari ini saya sampaikan kepada semuanya, kegiatan ini kami lakukan dalam waktu 2 kali seminggu. Kami lakukan jam 2 sampai selesai, Jumat jam 1. Sehingga siapapun dari manapun yang mau berobat ke sini, saya hanya seorang Tarsan yang hanya bisa berdoa dan berusaha Pak, yang beri kesembuhan Allah dari kegiatan sengat lebah ini. Sekali lagi saya sampaikan tanpa biaya Pak. Yang penting bisa hadir di sini, bakti sosial. Terkait madu, obat saya siapkan, itu pun dengan nilai yang sangat terjangkau untuk mengganti biayanya obatnya itu. Tapi untuk khusus sengat, kegiatan terapi ini saya lakukan bakti sosial karena sebagai panggilan nurani Pak. Dengan adanya pandemi COVID, yang mana semua siapapun kita dikondisikan imunnya sehat Pak ya, imun meningkat, badan sehat, virus apapun, penyakit apapun tidak akan bisa menyerang kita. Sehingga dengan kegiatan terapi lebah ini, yang pertama saya sampaikan tidak hanya kepada yang sakit Pak, yang sehat pun wajib disengatkan. Kenapa? Karena dengan sengat lebah itu, bifenum racunnya itu akan bekerja dalam tubuh kita untuk membantu kegiatan organ tubuh ini bergerak sehat dengan baik. Bagi organ sel yang sudah rusak akan tergantikan dengan bifenum racun lebah ini dengan mujizat Allah. Bagi yang sakit, Pak, insya Allah sakit apapun dengan doa kita, dengan terapi sengat lebah ini, insya Allah juga akan sembuh. Karena di sini sudah banyak yang kena getah bening, penyakit gigi, sakit gigi, asam urat, termasuk juga jantung, paru-paru. Ini bisa dilihat dalam buku kami, 70% sembuh. Tinggal manusianya, pola makannya, penjaga, dan lain-lain. Kami juga pernah menderita jantung Pak. Kami juga pernah menderita stroke. Nah, terapi lebah sangat baik sekali untuk pengobatan di bidang stroke dan menghindari stroke, termasuk asam urat, diabetes, dan lain-lain. Karena sekali lagi tidak ada efek samping Pak. Cuman yang dialami kalau sudah penderita ini sudah melebihi dari 1 tahun sampai 2 tahun, memang wajar kita sengat sekali sampai menangis. Tapi bahasa kami seorang Tarsan, pilih mana, sakit 5 menit dengan sakit selamanya. Maka Bu Kartini pernah menjawab ke saya, stroke itu kan penyakit berbulan dan bertahun, bahkan banyak tidak tertolong. Saya kasih penawaran, pilih mana, sakit 5 menit dengan sakit berbulan. Beliau pasrah kepada kami, siap sakit 5 menit. Sehingga ketika saya sengat menangis Pak, terapi kedua sudah tidak, terapi ketiga berkurang, terapi keempat dan seterusnya menjadi kebutuhan Pak. Sehingga beliau ini tanpa istilahnya saya tawari sudah meminta, Pak, saya ini langsung saya sengat. Apapun yang dimana kendalanya langsung saya sengatkan. Ternyata bukti nyatanya Bu Kartini sampai hari ini sudah kembali sehat. Mudah-mudahan Bapak Nur Samini juga sama, apa yang detail dalam kakinya ini pelan-pelan berproses menuju sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Monggo. Cukup. Ya, inilah yang bisa kami lakukan. Kurang lebihnya kami selaku Tarsan manusia biasa, mohon maaf. Kalau itu sembuh bukan saya semata, tapi Allah yang memberi kesembuhan. Dan yang paling terakhir,
saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas tempat dan sarana prasarana yang di sini apa adanya, tapi sangat alami. Di hutan, di bawah tumbuh-tumbuhan, udaranya sejuk, minum madu murni, bisa belajar ternak lebah, bisa belajar pengobatan sekar lebah. Kami terbuka untuk edukasi. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.